Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai basic dari penggunaan aplikasi untuk eh, menggambar, tepatnya AutoCAD. Kali ini software AutoCAD yang akan saya gunakan sebagai contoh menggunakan versi 2018. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka softwarenya terlebih dahulu. Maka setelah terbuka, maka tampilan pertama atau eh, tampilan pertamanya akan tampak seperti ini. Ini dikarenakan karena saya sudah pernah menggunakan AutoCAD, jadi ini ada history, recent dokumen atau history dokumen terakhir yang kita gunakan, yang saya gunakan. Untuk memulainya, kita bisa langsung tekan Start Drawing, atau kita bisa menuju tombol ini langsung, New Drawing. Untuk membuka file, jika kita sudah memiliki file, kita bisa menggunakan ini, Open Files. Kita tinggal pilih yang file mana yang akan kita buka. Seperti halnya ini, sebagai contoh, ini adalah file dari gambar layout yang ada di workshop elektro. Setelah dibuka, maka akan masuk ke dalam kayak kalau di browser itu semacam new tab ya. Kalau gini biasanya ya new tab sih atau new window gitu aja. Maka akan tampil seperti ini. Ini di posisi di layout atau di kertas kalau kita mau mencetak gambarnya. Kita menggambarnya bukan berada di layout, tapi kita menggambarnya ada di model. Maka kita klik model, maka akan tampak seperti ini. Jadi gambar yang ada di model tadi itu, kalau kita mau mengekspor atau kita mau mencetaknya, kita masukkan ke dalam layout tadi itu. Maka akan tampil seperti ini rapi. Seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Oke, maka setelah itu kita bakal ulang lagi. Kita akan mulai dari file baru. Kita bisa langsung klik aja di sini atau pilih template yang ada di sini. Tapi seringnya langsung kita klik di sini aja. Start drawing. Maka akan muncul tampilan seperti ini, drawing 1. Menunjukkan nama file yang saat ini. File drawing 1. Untuk yang pertama, seperti bisa dilihat, tampilan pertama saat kita membuat file baru akan terlihat seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Kita mau pakai grid mode untuk menampilkan grid-nya. Dan juga kita bisa menggunakan snap mode supaya kita waktu menggambar akan selalu tepat berada di posisi grid. Seperti ini. Sedangkan kalau kita matikan snap mode-nya, kita bisa menggambar dimanapun. Maka akan muncul koma di balik koordinat yang terpilih. Seperti ini. Saat ini tanpa menggunakan snap mode, untuk sekarang saat ini koordinatnya berada di 1888,6. Kemudian X-nya berada di 4306,54. Kalau kita akan coba menggunakan snap mode, kita aktifkan, maka posisi akan berada tepat pada grid yang telah kita aktifkan ini. Meskipun grid-nya tidak kita aktifkan, tetapi posisinya masih tetap berada di dalam grid.
seperti ini. Umumnya saya sendiri jarang menggunakan snap mode ini. Kemudian kita beralih ke sebelahnya. Ini ada auto mode. Jadi auto mode ini ketika kita pencet, maka setiap kali kita menggambar sesuatu, dia pasti berada dalam sudut 90 derajat. Entah itu ke bawah, ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri. Mereka semua akan berada pada sudut 90 derajat. Dari 0, 90, 180. Maksudnya bukan 90 derajat ya, tapi kelipatan 90 derajat. 90, 0, 90, 180. Kemudian berikutnya ini ada polar tracking. Jadi di polar tracking ini kita bisa menyesuaikan, memilih sudut. Kalau kita ingin memilih sudut, kita bisa pencet di panah ini, maka akan tampil beberapa pilihan sudut. Siap 90 derajat, sama seperti ortho mode tadi itu, atau 45 derajat, 30 derajat, 23 derajat, 18 derajat, dan sekian. Ini adalah pilihan sudutnya. Jadi jika di sini terlihat 15, 30, 45, 60, maka bisa dilihat ini adalah kelipatan 15 derajat. Jadi setiap pilihannya itu ada 15 derajat. Seperti ini. Sudut 15, 30, 45, 45, 60, 75, dan 90. Ini tentu saja akan memudahkan kita dalam menggambar, terutama kalau kita menggambar dengan belokan yang membutuhkan derajat ini sebagai referensinya. Kemudian berikutnya di sini ada isometrik. Ini digunakan kalau kita ingin menggambar dari sudut perspektif isometrik. Entah itu dari kiri, atas, ataupun dari kanan. Untuk ini saya sendiri juga jarang menggunakannya. Sebenarnya bukan jarang sih, tapi sudah pakai default ini, iso plane left ini. Saya tidak pernah merubahnya. Kemudian di sini ada snapping reference list. Di sini akan menunjukkan contohnya seperti ini. Ketika kita menggambar dengan seperti ini, maka akan muncul indikator seperti ini. Ini perpotongan perpendikular. Sedangkan ini endpoint. Terus ada juga namanya midpoint. Semua itu tertera di sini. Endpoint, midpoint, center, geometric center, node, quadrant, intersection, extension, insertions, perpendicular, tangent, nearest, apparent intersection, dan paralel. Ini kita bisa pilih mana yang mau kita aktifkan. Entah kita mau pilih kita nonaktifkan semua. Jika kita nonaktifkan itu semua, maka tidak akan ada garis bantu yang ada di sini. Seperti ini. Yang ada hanya bantuan sudut karena kita pakai polar tracking ini. Tetapi tidak ada titik-titik bantu yang bisa membantu kita dengan mudah meletakkan objeknya. Untuk saya sendiri biasanya saya centang semua karena ya lumayan membantu dalam menggambar. Akan seperti ini, jadi bisa memudahkan. Tanpa perlu kita zoom sampai teliti, sampai jauh, sampai lihat ke dalam, sudah pasti akan terkoneksi. Untuk kemudian di sini ada skala anotasi, ini biasanya saya biarkan. Terus di sini ada skala juga yang menentukan anotasi, biasanya digunakan pada dimensi seperti ini.
Kemudian di sebelahnya di sini ada workspace switching. Di sini pakai drafting dan anotasi karena ini pakai 2 dimensi ya. Seperti di sini 2 dimensi masih tetap. Dan untuk lain-lainnya saya rasa ini masih tergantung fungsi dan kebutuhan. Seperti halnya ini, kita bisa mengubah ketebalannya. Jika kita memasukkan ini ke sini, maka akan ada opsi lagi atau ribbon lagi. Oke, jadi untuk kemudian berikutnya adalah kita akan mencoba menggambar sebuah kubus. Jadi untuk menggambar, kita bisa menggunakan pilihan yang ada di sini. Jadi ini line untuk menggambar garis lurus. Terus di sini ada polyline yang kita bisa menggunakan garis lurus membentuk suatu objek tertentu seperti halnya persegi panjang tanpa menggunakan komen dari rectangle. Jadi ini sama seperti line, tapi hasil akhirnya nanti sama seperti menggunakan rectangle itu. Maka akan seperti ini dan memiliki titik tengah di sini. Kalau kita menggunakan line seperti ini, maka line ini akan tidak tergabung, akan bersifat individual. Sedangkan kalau kita menggunakan polyline, maka ini akan tergabung. Kemudian di sini ada yang namanya circle atau lingkaran. Untuk metode menggambarnya, umumnya saya biasanya menggunakan radius, tapi juga bisa dirubah menjadi beberapa opsi menggambar lainnya. Tapi menurut saya yang paling mudah adalah radius. Di sini adalah titik tengah. Jadi sewaktu kita tarik ini, angka yang berubah adalah nilai dari radius. Jika kita menginginkan menggambar dalam satuan mili, dan kita ingin menggambar sebuah lingkaran dengan radius 12 cm, kita bisa tinggal mengetikkan angka 12 di sini, kemudian bisa kita tekan enter. Itu juga berlaku sama bagi garis, line, atau polyline. Seperti dilihat ini 12. Oh, aku mau bikin ini menjadi 14. Tinggal 14, klik tekan enter. Maka sudah akan menjadi 14. Untuk berikutnya, di sini ada arc. Ini biasanya digunakan untuk membentuk setengah lingkaran atau membentuk sudut lengkungan. Seperti contohnya ini. Begini. Kemudian di sini ada rectangle. Oh ya, untuk arc sendiri ini sama seperti circle tadi, banyak opsi untuk pengambilan dari gambarnya. Umumnya biasa digunakan menggunakan 3 point atau start, center, end. Berikutnya di sini ada rectangle. Rectangle ini kita gunakan untuk membentuk bentuk dalam segi 4, entah itu kotak ataupun persegi panjang. Jika kita sebelum mengeklik akan tampil seperti ini, specify first corner, point, or bla bla bla. Itu kita bisa menentukan lokasinya. Jadi kita semisal mau menggambar dengan menggunakan koordinat, saya gunakan koordinat 1. Terus kita ketik koma 1,0. Maka gambar akan dimulai dari koordinat 1,0. Dan untuk menentukan sudut lainnya, kita bisa menggunakan klik langsung atau memilih koordinat yang diinginkan ataupun mengetik koordinat seperti tadi, 2,3. Maka gambarnya akan jadi. Karena terlalu kecil, gambarnya akan nampak seperti ini. Sangat jauh ya.
Tanpa menggunakan itu, kita juga bisa langsung menggunakan menggambar seperti ini. Jadi kita bisa langsung menentukan luasnya. Semisal dengan menggunakan auto mode ini, maksudnya menggunakan polar tracking ini, kita bisa menentukan bentuknya menjadi persegi panjang atau menjadi persegi. Kita juga bisa menentukan dari luasnya. Jadi ketika mau membuat sebuah persegi dengan luas 100, tinggal ketikkan 100, kemudian tekan enter, maka akan jadi persegi yang memiliki luas 100. Kemudian di sini ada elips, bisa digunakan membentuk elips seperti ini. Jadi untuk yang kedua, klik pertama adalah untuk menentukan first point-nya atau tengahnya. Dan titik kedua adalah menentukan radiusnya. Dan untuk yang ketiga adalah menentukan kelonjongannya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Kemudian berikutnya di sini kita akan mengikuti dari ribbon modify untuk memodifikasi gambar-gambar yang telah kita buat menggunakan fungsi draw ini, fungsi gambar ini. Di sini juga banyak tertera seperti spline fit, spline CV, construction line, ray, multiple points, dan lain-lain. Kemudian kita akan belajar menggunakan fungsi move. Jadi move di sini berfungsi untuk memindahkan suatu objek. Jadi semisal ini adalah objek yang kita pilih. Kita bisa tekan move, kemudian kita pilih objek yang ingin kita pindah satu per satu, atau kita juga bisa menggunakan blok. Untuk blok sendiri, ketika kita blok ke kanan dan tampil warna hijau, itu menunjukkan bahwa blok itu akan memilih objek yang utuh berada di dalam garis biru. Maksudnya di dalam warna biru itu. Jadi pada saat kita memilih seperti ini, maka yang terpilih adalah yang sepenuhnya ikut di dalam garis biru. Sedangkan yang terpotong itu tidak akan terpilih. Itu juga berbanding terbalik ketika kita menggesernya ke arah kiri dan memunculkan warna hijau. Ketika memunculkan warna hijau, dia akan memilih seluruh objek yang terkena warna tersebut, pilihan tersebut. Kan tadi kita masih tetap menggunakan fungsi move, kita bisa langsung tekan enter ketika kita sudah selesai menentukan objek mana yang ingin kita pindah. Tekan enter. Terus kita tentukan poin mana yang mau kita jadikan referensi untuk memindah. Contohnya adalah poin ini. Poin tengah ini. Saya akan pindahkan ini menuju pas di segitiga. Seperti itu. Berikutnya di sini adalah copy. Ya, seperti biasa, copy digunakan untuk menggandakan biasanya. Untuk menduplikat. Jadi sama, kita pilih objek yang ingin kita duplikat, kemudian tekan enter, terus tentukan kalian ingin menduplikat dari posisi sebelah mana. Misal posisi sebelah sini. Kita klik, terus mau dipindahkan seperti ini. Kita klik lagi. Kemudian kita bisa tekan escape untuk keluar dari mode copy tadi. Maka jarak yang ada di sini, jarak pemindahan ini akan sama dengan jarak yang kita copy dari sebelah sini tadi. Berikutnya di sini ada fungsi mirror. Mirror di sini digunakan untuk mencerminkan. Mencerminkan sama, kita tinggal pilih objek mana, tekan enter, kemudian kita tentukan garis kacanya ada di sebelah mana. Mau di sebelah atas, seperti ini, atau seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah selesai, bisa tekan enter atau langsung tinggal klik aja. Hanya tekan enter, kita bisa klik
Di sini akan menunjukkan pilihan untuk menghapus source object atau sumber gambar. Dari gambar yang lama, kita inginkan kita hapus atau tidak. Jika ingin kita hapus, maka kita bisa klik yes, dan jika tidak, bisa klik no. Pada saat kita klik no, maka gambar yang lama ini tidak akan terhapus. Namun jika kita klik yes, maka gambarnya akan berpindah. Jadi prinsipnya bisa sama seperti move dan juga bisa sama seperti copy yang digabungkan. Tapi itu sesuai dengan garis mirror yang kita buat jaraknya. Kemudian di sini ada fungsi rotate. Tentu saja fungsinya untuk merotasi. Jika kita membuat garis seperti ini, kita pilih garisnya, klik enter, kemudian kita tentukan titik rotasinya, porosnya di mana. Jika kita menggunakan poros ini, kemudian kita bisa memutar seperti ini. Dengan menggunakan polar tracking, ini bisa memudahkan kita. Misal kita ingin dengan sudut 56 derajat, tinggal klikkan saja 56, kemudian tekan enter. Maka sudah bisa berputar. Kemudian di sini ada fungsi trim. Fungsi trim digunakan untuk memotong benda yang berpotongan, objek yang berpotongan. Seperti halnya contohnya di sini. Jadi di sini ada trim. Kita bisa langsung tekan enter. Terus kita bisa pilih mana objek yang ingin kita potong. Entah objek yang di sini, atau di sini, ataupun yang di sini. Kita bisa tinggal klik, 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 klik. Kemudian setelah selesai, bisa tekan escape untuk keluar dari mode trim. Kemudian di sini ada fungsi fillet. Fillet ini digunakan untuk menyambung dari perpotongan. Biasanya ini digunakan untuk mempermudah menyambung dari perpotongan seperti ini. Jika kita membuat gambar, contohnya seperti ini, tetapi gambar ini tidak terhubung, kita bisa menggunakan fungsi fillet. Kita bisa memilih select first object or, atau kita bisa klik R untuk menentukan radiusnya. Radiusnya ini bisa membuat hasil akhir dari fillet ini menjadi sudut siku atau memiliki radius. Untuk contoh yang pertama, kita bisa menggunakan trim, kemudian kita klik enter. Oh, belum. Kita pilih fillet, kita pilih objeknya seperti ini. Saat kita memilih objeknya, maka akan langsung terhubung seperti ini. Kemudian dengan contoh lain, kita akan gunakan radius. Radiusnya kita buat 2. Kita klik, dan kita klik, maka akan membentuk sebuah belokan di sini. Tidak menggunakan sudut 90 derajat, tapi memiliki lengkungan. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang dinamakan dengan scale. Bahasa Indonesia scale itu adalah skala. Jadi ini bisa digunakan untuk mengubah skala dari objek yang sudah kita gambar. Semisal kita menggambar dengan ukuran yang sangat kecil, kemudian ternyata dengan ukuran itu, objek yang terlihat menjadi sangat kecil, kita tinggal bisa memilih objek yang akan kita scale, kita pilih, klik enter, kemudian pilih titik tengahnya, kita bisa menggunakan menggeser untuk memperbesar dan juga mengecilkan, atau kita juga bisa menggunakan angka. Jadi scale ini seperti pengalian ya. Jika kita membuat dengan ukuran 1 mili, jika kita scalekan dengan 10, maka akan menjadi 1 cm. Seperti itu. Itu juga berlaku sebaliknya jika kita ingin mengecilkan sebuah objek yang kita gambar terlalu besar. Kita tentukan titik tengahnya, kita jadikan ini setengah lebih kecil dari yang sekarang. Klik enter.
maka akan jadi seperti ini. Sekian beberapa tutorial yang saya berikan. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam menggunakan AutoCAD, terutama dalam membantu dalam pengerjaan gambar bagi teman-teman semua. Sekian, saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.